Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang udara dengan subtema lapisan udara. Nah, teman-teman, ternyata bumi kita ini diselimuti oleh 5 lapisan udara. Apa saja itu? Nah, teman-teman lihat pada gambar, di sini ada lapisan-lapisan udara. Yang pertama namanya exosfer. Apa itu exosfer? Exosfer adalah lapisan udara yang paling luar yang menyelimuti bumi. Nah, biasanya exosfer ini memiliki kandungan utama berupa hidrogen. Dan pada lapisan ini sudah tidak lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Lalu yang kedua ada termosfer. Apa itu termosfer? Yaitu lapisan terluar nomor 2 dari atmosfer bumi. Dan juga biasanya disebut dengan lapisan ionosfer atau hot layer, atau biasa juga disebut dengan lapisan panas. Nah, pada lapisan ini fungsinya untuk memancarkan gelombang radio. Lalu yang ketiga ada mesosfer, yaitu lapisan yang berada di tengah-tengah. Nah, pada lapisan ini terdapat bagian yang bisa mengikis benda-benda langit yang mungkin akan masuk ke permukaan bumi. Jadi sebelum sampai ke permukaan bumi, benda-benda langit itu akan terbakar di lapisan udara ini. Lalu yang keempat ada stratosfer. Nah, stratosfer ini lapisan kedua terdalam yang berada di atmosfer bumi. Yang keempat ada stratosfer. Nah, stratosfer ini lapisan kedua terdalam yang berada di atmosfer bumi. Nah, lapisan ini tempatnya terbang pesawat. Nah, pada lapisan ini merupakan tempat terbangnya pesawat. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada pesawat yang terbang, nah itu pesawat itu terbang di lapisan udara yang kedua dari dalam ya. Tapi kalau dia lapisannya dari luar, dia urutan yang keempat. Oke? Dan biasanya pada lapisan ini banyak mengandung ozon. Lalu yang kelima, troposfer. Nah, lapisan udara yang menempel atau yang menempati permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini tempat semua perubahan suhu, cuaca, iklim, lalu ada tekanan, angin, dan juga kelembapan udara yang kita rasakan secara langsung di permukaan bumi. Nah, jadi troposfer ini ada di permukaan bumi. Oke, teman-teman? Nah, itu tadi tentang lapisan udara. Sekarang kita masuk ke materi bahasa. Nah, pada kali ini Bu Sukma mau merecalling lagi atau mengingat kembali materi yang pekan lalu, yaitu kita bahas tentang ide pokok. Nah, teman-teman, ide pokok itu yang seperti Bu Sukma jelaskan pekan lalu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, nama lainnya ide pokok itu gagasan utama. Jadi, gagasan utama dan ide pokok itu sama. Nah, ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, kalimat utama ini, Bu Sukma tekankan lagi ya, kalimat utama ini bukan kalimat pertama. Karena kalimat utama bisa jadi ada di awal paragraf, bisa jadi ada di akhir paragraf, dan juga bisa di awal dan di akhir. Oke, teman-teman? Ya, jadi kalimat utama bukan kalimat pertama. Jadi beda ya. Selanjutnya, nah, cara menemukan ide pokok. Jadi, Bu Sukma udah sampaikan pekan lalu juga ya teman-teman. Jadi teman-teman baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Pahami kalimat pertama hingga kalimat akhir ya.
cermati kalimat pertama hingga akhir. Lalu yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kita dapat menemukan ide pokok paragraf tersebut. Nah, lalu tandai ide pokok dari setiap paragraf. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Oke teman-teman, jadi intinya teman-teman tuh harus baca dulu semua paragrafnya. Nah, lalu teman-teman perhatikan kalimat per kalimat. Jadi dari situ teman-teman bisa menemukan ide pokok. Oke, selanjutnya menentukan ide pokok atau gagasan utama. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Nah, dari paragraf ini, mana yang termasuk ide pokok? Nah, jadi udah jelas ya teman-teman. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, jadi itu merupakan ide pokok atau gagasan utamanya. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya itu hanya kalimat penjelas. Nah, lalu teman-teman kita menuliskan kembali apa nih ide pokoknya dengan bahasa kita sendiri. Teman-teman lihat ya di bawah. Ide pokok atau gagasan utama. Pada saat musim hujan, curah hujan meningkat di beberapa wilayah Indonesia. Nah, ini kalimat yang kita buat sendiri. Nah, jadi teman-teman selain menentukan ide pokok, setelah kita dapat nih ide pokoknya, kita bisa langsung menuliskan kembali maksud dari kalimat tersebut dengan bahasa kita sendiri. Oke? Selanjutnya, nah, kita udah sampai di akhir ya teman-teman. Pada pekerjaan kali ini masih sama dengan pekerjaan pekan lalu, yaitu teman-teman cari teks berita yang berhubungan dengan tema udara. Tapi kali ini karena teman-teman cari di koran, teman-teman boleh mencari teks berita tentang bencana alam. Tapi kalau misalnya ada tentang udara, silahkan diambil, ya. Jadi cari teks berita yang berhubungan dengan tema udara atau bencana alam di koran. Jadi bukan di koran online yang seperti pekan lalu, ini koran yang asli, yang kertas, ya. Lalu gunting dan tempel berita yang ada dalam koran tersebut. Nah, jadi misalnya teman-teman udah ketemu nih beritanya, teman-teman gunting bagian berita itu sampai akhir, lalu teman-teman tempel pada kertas buffalo teman-teman ya. Nah, lalu tentukan ide pokok dari berita yang sudah didapat. Nah, setelah teman-teman tempel, teman-teman tandai mana yang termasuk ide pokok. Setelah itu, teman-teman tulis ide pokoknya dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Jadi seperti slide sebelumnya ya, Busuk menyampaikan, itu kita dapat menuliskan sendiri ide pokok yang telah kita dapatkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, lalu yang terakhir, buatlah pekerjaan ini dengan sekreatif teman-teman sendiri. Boleh dihias bagaimanapun bentuknya. Jadi teman-teman bebas mau hiasnya seperti apa, tapi pastikan tulisannya dapat dibaca. Oke? Ibu rasa cukup untuk penjelasan pekerjaan hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.